Kitab Matius pasal yang ke-13. Pada hari itu juga Yesus meninggalkan rumah itu lalu pergi ke tepi danau dan duduk di situ. Banyak sekali orang yang berkumpul di sekeliling Yesus, karena itu ia pergi duduk di dalam perahu, sedangkan orang banyak itu berdiri di pantai. Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Seorang petani pergi menabur benih, demikianlah Yesus memulai dengan ceritanya. Ketika sedang menabur, ada benih yang jatuh di jalan. Lalu burung datang dan benih itu dimakan habis. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu-batu yang tanahnya sedikit. Benih-benih itu segera tumbuh karena kurang tanah. Tetapi waktu matahari sudah naik, tunas-tunas itu mulai layu, kemudian kering dan mati karena akarnya tidak cukup masuk ke dalam. Ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sampai mati. Tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur lalu berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada juga yang 30 kali lipat. Sesudah menceritakan perumpamaan itu, Yesus berkata, "Kalau punya telinga, dengarkanlah." Kemudian pengikut-pengikut Yesus berkata dan bertanya kepadanya, "Mengapa Bapak memakai perumpamaan kalau berbicara dengan orang banyak itu?" Yesus menjawab, "Sebab kalian sudah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia tentang bagaimana Allah memerintah, sedangkan mereka tidak. Karena orang yang mempunyai akan diberi lebih banyak lagi, dan ia akan berkelebihan. Tetapi orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, maka sedikit yang ada padanya malah akan diambil. Itulah sebabnya aku memakai perumpamaan kalau berbicara dengan orang-orang banyak, karena mereka melihat, tetapi seperti orang yang tidak melihat. Mereka mendengar, tetapi seperti orang yang tidak mendengar dan tidak mengerti. Dengan itu terjadilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Allah berkata, mereka akan terus mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka akan terus memperhatikan tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Sebab pikiran orang-orang ini sudah menjadi tumpul. Telinga mereka sudah menjadi tuli dan mata mereka sudah dipejamkan. Ini terjadi supaya mata mereka jangan melihat, telinga mereka jangan mendengar, dan pikiran mereka jangan mengerti, dan jangan kembali kepadaku. Lalu aku menyembuhkan mereka. Tetapi alangkah beruntungnya kalian, kata Yesus kepada pengikut-pengikutnya, sebab kalian sungguh melihat dan mendengar. Ingatlah, banyak nabi dan orang yang taat kepada Allah ingin melihat yang kalian lihat sekarang ini, tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka ingin mendengar apa yang kalian dengar sekarang ini, tetapi mereka tidak mendengarnya. Dengarlah apa arti perumpamaan tentang penabur itu. Benih yang jatuh di jalan ibarat orang-orang yang mendengar kabar tentang bagaimana Allah memerintah, tetapi tidak mengerti. Si jahat itu datang merampas apa yang sudah ditabur dalam hati mereka. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu ibarat orang-orang yang mendengarkan kabar itu dan langsung menerimanya dengan senang hati. Tetapi kabar itu tidak berakar dalam hati mereka sehingga tidak tahan lama. Begitu mereka menderita kesusahan atau penganiayaan karena kabar itu, langsung mereka murtad. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah. Karena itu kabar dari Allah terhimpit di dalam hati mereka sehingga mereka tidak berbuah. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang-orang yang mendengarkan kabar itu dan memahaminya. Mereka berbuat banyak, ada yang 100, ada yang 60, ada yang juga 30 kali lipat hasilnya. Yesus menceritakan lagi sebuah perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, apabila Allah memerintah keadaannya seperti perumpamaan ini, seorang petani menabur benih yang baik di ladangnya. Pada suatu malam ketika semua orang sedang tidur, musuh petani itu datang menabur benih alang-alang di antara gadum lalu pergi. Ketika tanaman-tanaman itu tumbuh dan mayang-mayangnya mulai muncul, kelihatanlah juga alang-alang itu. Lalu orang-orang gajian petani itu datang kepada petani itu dan berkata, "Tuan, bukankah Tuhan menanam benih yang baik di ladang Tuan?
Bagaimana jadinya sampai ada alang-alang di sana?" Petani itu menjawab, "Itu perbuatan musuh." Lalu orang-orang gajian petani itu bertanya lagi, "Tuan, mau kami pergi mencabut alang-alang itu?" "Tidak," jawabnya, "sebab kalau alang-alang itu dicabut, nanti gandumnya ikut kecabut. Biarkanlah alang-alang itu tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Nanti saya akan berkata kepada orang-orang yang menuai, kumpulkanlah dahulu alang-alangnya, ikat, lalu bakar. Sesudah itu kumpulkanlah gandumnya, lalu simpan ke dalam lumbung." Yesus menceritakan lagi sebuah perumpamaan kepada orang banyak, katanya, "Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Sebuah biji sawi diambil oleh seseorang lalu ditanam di ladangnya. Biji sawi adalah benih yang paling kecil, tetapi kalau sudah tumbuh ia menjadi tanaman yang terbesar di antara tanaman-tanaman, ia menjadi pohon sehingga burung-burung datang bersarang kepada cabang-cabangnya." Ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu diaduk dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Semuanya diajarkan Yesus kepada orang banyak dengan memakai perumpamaan. Dengan demikian terjadilah yang dikatakan oleh Nabi, "Aku memakai perumpamaan, kalau berbicara kepada mereka, aku akan memberitakan hal-hal yang tersembunyi semenjak terjadinya dunia ini." Setelah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Pengikut-pengikutnya datang dan berkata, "Coba Bapak terangkanlah kepada kami arti perumpamaan tentang alang-alang di antara gandum itu." Yesus menjawab, "Orang yang menabur benih yang baik itu adalah Anak Manusia. Ladang itu adalah dunia ini. Benih yang baik itu adalah orang-orang yang sudah menjadi umat Allah. Alang-alang itu ialah orang-orang yang berpihak kepada iblis. Musuh yang menanam alang-alang itu adalah iblis. Masa panen ialah hari kiamat, dan orang-orang yang menuai itu ialah malaikat-malaikat. Sebagaimana alang-alang dikumpulkan dan dibakar ke dalam api, begitu juga pada hari kiamat nanti. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan dari antara umatnya semua yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang lainnya yang melakukan kejahatan. Mereka semua akan dibuang ke dalam satu tungku berapi yang bernyala-nyala. Di situ mereka akan menangis dan menderita. Dan orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan bersinar seperti matahari di dalam dunia baru Allah Bapa mereka. Jadi kalau punya telinga, dengarkan. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Ada harta yang terpendam di dalam tanah, lalu ditemukan oleh seseorang dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. Kemudian dengan gembiranya orang itu pergi menjual seluruh miliknya, lalu kembali dan membeli tanah itu. Perumpamaan tentang mutiara yang indah. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang pedagang mencari mutiara-mutiara yang berharga. Ketika ia menemukan sebutir mutiara yang luar biasa indahnya, segera ia pergi dan menjual semua miliknya, lalu membeli mutiara yang satu itu. Apabila Allah memerintah, keadaannya diumpamakan dengan jala yang ditebarkan ke danau, lalu mendapat bermacam-macam ikan. Sesudah jala itu penuh, jala itu akan diangkat ke darat oleh nelayan-nelayan. Kemudian mereka duduk dan memisah-misahkan ikan itu. Yang baik disimpan ke dalam tempayan dan yang tidak baik dibuang. Begitulah halnya pada hari kiamat. Malaikat-malaikat akan pergi memisahkan orang-orang yang jahat dari orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kemudian orang-orang jahat itu dibuang ke dalam tungku berapi. Disitulah mereka akan menangis dan menderita. "Apakah kalian mengerti semuanya itu?" tanya Yesus. "Mengerti, Pak," jawab mereka. Lalu Yesus berkata, "Itu sebabnya setiap guru agama yang sudah menjadi anggota umat Allah adalah seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan dari tempat hartanya barang-barang baru dan lama." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia meninggalkan tempat itu. Lalu ia kembali ke kampung halamannya. Di sana ia pergi mengajar di rumah ibadat, dan orang-orang yang mendengarkan dia di situ heran sekali. Mereka berkata, "Dari mana orang ini mendapat hikmat seperti itu? Dan dari mana ia mendapat kuasa untuk membuat keajaiban? Bukankah ia anak tukang kayu?
Bukankah Maria itu ibunya dan saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya tinggal di sini juga? Dari mana ia mendapat semuanya itu?" Mereka menolak Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya sendiri." Maka itu Yesus tidak mengerjakan banyak keajaiban di situ sebab mereka tidak percaya. Amin.